Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pesawat Edward. Dengan saya Kesha Mila Alfiandra dengan NIM 250352020. Saya Sefnidu Evandi dengan NIM 22035103. Saya Dina Zastia Putri dengan NIM 250355007. Tujuan praktikum yang pertama menentukan kecepatan dan percepatan benda yang bergerak memenuhi hukum Newton. Yang kedua menentukan momen inersia katrol. Lanjut, ada landasan teori. Bila suatu katrol hanya dapat berputar pada porosnya yang diam, maka geraknya dapat dianalisis dengan menggunakan gambar 2. Dengan 5.1, T1 dikurang MG dikurang T2 dikurang N sama dengan A. Dengan 5.2, T1 dikali R dikurang T2 dikali R sama dengan TA. Gambar 5.3, alfa sama dengan A per R. Lanjut, A adalah percepatan tangensial tepi katrol dan percepatan ini sama dengan percepatan tali penggantung yang dililitkan pada katrol tanpa slip. Bila suatu benda digantungkan pada tali seperti gambar 3, maka percepatan benda adalah alfa dikurang M kecil ditambah M1 besar dikurang M2 besar per M ditambah M1 besar ditambah M2 besar I per R kuadrat G. Perhatikan gambar 2. Jika massa beban tak sama, maka sistem akan bergerak lurus dipercepat beraturan dengan mengukur jarak yang ditempuh serta pengukur waktu yang diperlukan. Kita dapat menentukan percepatan beban dari percobaan. Jika percepatan telah diketahui, maka dengan menggunakan persamaan 4, kita dapat menghitung momen inersia katrol. Jika massa beban sama, maka sistem akan bergerak lurus beraturan atau diam, hukum 1 Newton. Jika ada awalnya, sistem telah mempunyai kecepatan dalam keadaan bergerak, maka kecepatan awal tersebut dapat ditentukan dengan mengukur jarak tempuh dan waktu tempuh benda. Pesawat Edward adalah sebuah alat eksperimen sederhana yang digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi bumi. Alat ini terdiri dari dua benda dengan massa yang berbeda yang dihubungkan oleh tali yang melalui sebuah katrol. Prinsip kerja pesawat Edward adalah dengan membandingkan percepatan dua benda yang berbeda massa yang saling terhubung oleh tali. Katrol adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengubah arah atau mengalihkan gaya pada sebuah tali atau kabel. Secara umum, katrol terdiri atas sebuah roda yang dapat berputar pada porosnya, dan sebuah tali atau kabel yang melingkari roda tersebut. Ketika gaya diberikan pada salah satu ujung tali, katrol akan berputar sehingga gaya tersebut dapat diteruskan ke beban pada ujung tali lainnya. Berdasarkan prinsip mekanika, kerja yang dilakukan pada sistem katrol ideal tanpa gesekan dan bermassa sangat kecil memenuhi hukum kekekalan energi, di mana usaha yang diberikan sama dengan usaha yang diterima oleh beban. Namun, pada sistem katrol nyata, massa katrol dan gesekan pada poros menyebabkan sebagian energi berubah menjadi energi rotasi, sehingga analisis gerak harus mempertimbangkan efek rotasi katrol. Momen inersia katrol pada pesawat Edward dapat dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan 1 kali 2 M kali R kuadrat, di mana I adalah momen inersia katrol, M adalah massa katrol, dan R adalah jari-jari katrol. Momen inersia katrol pada pesawat Edward memiliki peran penting dalam perhitungan energi kinetik dan gerak rotasi benda pada sistem pesawat Edward. Semakin besar momen inersia katrol, semakin besar resistansi katrol terhadap perubahan kecepatan rotasinya, dan semakin besar energi kinetik yang diperlukan untuk menggerakkan katrol. Dalam penelitian dan pembelajaran fisika, momen inersia katrol pada pesawat Edward sering digunakan sebagai contoh dalam memahami perhitungan momen inersia dan aplikasinya pada sistem mekanika. Pada percobaan di Indonesia, beberapa penelitian memfokuskan pada penentuan momen inersia katrol. Dalam sistem Edward, misalnya Adlian menggunakan sensor LDR untuk memperoleh pengukuran percepatan otomatis, menghasilkan tingkat kesalahan rata-rata 3,97%. Begitu pula dengan M. A. Wahid melakukan eksperimen menghitung momen inersia katrol dengan variasi beban tambahan. Hasil menunjukkan bahwa semakin besar beban tambahan, maka
Momen inersia yang diperoleh cenderung besar. Metodologi semacam ini memperkuat dasar teori bahwa rotasi katrol tidak dapat diabaikan pada analisis gerak. Tawat Edward, terutama bila katrol memiliki massa atau radius tali yang tidak minimal. Oleh karena itu, ketika mengolah data eksperimen, pengaruh satu harus diperhitungkan agar hasil percobaan mendekati nilai teoritis. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dina. Kepada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pesawat Edward. Untuk alat yang digunakan adalah stopwatch dan neraca teknis. Untuk bahan yang diperlukan atau digunakan adalah yang satu, pesawat Edward yang terdiri dari tiang berkala R yang pada ujung atasnya terdapat katrol P, yang kedua, tali pengantar yang masanya dapat diabaikan, ketiga, dua beban M1 besar dan M2 besar berbentuk silinder dengan massa masing-masing M yang dikaitkan pada ujung-ujung tali penggantung. Lalu, dua beban tambahan dengan massa masing-masing M1 kecil dan M2 kecil. Terakhir ada genggaman G dengan pegas S, penahan beban B, penahan beban tambahan A yang berlubang. Lalu untuk bahan kedua, digunakan kertas grafik dalam bentuk milimeter. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, menimbang massa beban M1 besar, M2 besar, M1 kecil, dan M2 kecil. Yang kedua, memeriksa apakah pesawat Edward telah siap untuk dipergunakan, dengan memastikan bahwa tiang tidak miring, memastikan bahwa katrol dapat berputar dengan bebas, menggantungkan M1 besar dan M2 besar pada ujung-ujung tali, kemudian pasang tali pada katrol, lalu memastikan bahwa tali sejajar dengan tiang, dan memasang M1 besar pada genggaman G dan tambahkan beban M1 kecil pada M2 besar. Lepaskan M1 besar dengan menekan pegas S. Pastikan bahwa beban M2 besar dapat melalui A tanpa terganggu dan hanya beban M1 besar saja yang tertahan di bagian A. Selanjutnya, mengukur tinggi beban M2 besar dan jari-jari katrol yang digunakan. Lalu memasang M1 besar pada G dan tambahkan beban M1 kecil pada M1 kecil, lalu catat posisi A, B, dan C pada keadaan ini. Lepaskan M1 besar dari genggaman G dengan menekan pegas S. Catat waktu TAB, yaitu waktu yang diperlukan oleh beban M2 besar setelah tambahan M1 besar tersangkut di A untuk menempuh jarak XAB. Selanjutnya, mengulangi percobaan 4 dengan menggunakan beban M2 kecil atau M1 kecil ditambah M2 kecil. Selanjutnya, mengulangi percobaan 4 dan 5 dengan jarak XAB yang berbeda. Dengan mengubah kedudukan B, kedudukan A dan C itu tetap. Untuk langkah selanjutnya, mengulangi percobaan 4, 5, dan 6 untuk jarak XAB yang berbeda-beda. Mengatur kedudukan A, B, dan C, sebaiknya CA diletakkan cukup jauh, sedangkan AB itu jaraknya dekat. Catat kedudukan C dan A, lalu pasang M1 besar pada G dan tambahkan beban tambahan M1 kecil pada M2 kecil. Lepaskan M1 besar dari G, catat waktu yang diperlukan atau jarak tempuh dari TCA, yaitu waktu yang diperlukan untuk beban M2 besar, M1 kecil untuk menempuh jarak XCA. Langkah selanjutnya mengulangi percobaan 8 dengan mengganti M1 kecil dengan M2 kecil. Lalu mengulangi percobaan 8 dan 9 untuk berbagai jarak XAB yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil pengamatan yang telah kami dapatkan saat praktikum, di mana massa beban M1 besar, yaitu 104 gram, ditambah delta M1 besar, yaitu 0,05 gram, ini didapatkan dari setengah NST. M2 besar ditambah delta M2 besar, yaitu 104 gram M2 besarnya, ditambah 0,05 gram delta M2 besar. Selanjutnya, data dari M1 kecil ditambah delta M1 kecil. M1 kecil yaitu 5,1 gram, ditambah 0,05 gram, yaitu delta M1 kecil. Selanjutnya, data dari M2 kecil yaitu 5 gram, ditambah delta M2 kecil yaitu 0,05 gram. Selanjutnya, tabel 1 untuk beban M1, data ke-1 yang didapatkan pada jarak AB yaitu
6 kali 10 pangkat min 2 meter. Waktu yang dibutuhkan yaitu 0,41 detik. Pada data kedua, jarak AB-nya adalah 11 kali 10 pangkat min 2 meter. Waktu yang diperlukan 0,57 detik. Data ketiga, dengan jarak AB 16 kali 10 pangkat min 2 meter. Waktu yang diperlukan adalah 0,65 detik. Untuk data keempat, dengan jarak AB 21 kali 10 pangkat min 2 meter. Waktu yang diperlukan adalah 0,95 detik. Untuk data kelima, pada jarak AB 26 kali 10 pangkat min 2 meter, waktu TAB yang diperlukan adalah 1,28 detik. Selanjutnya, tabel 2 untuk beban M2 kecil. Data pertama, pada jarak AB 6 kali 10 pangkat min 2 meter, waktu atau TAB yang diperlukan adalah 0,50 detik. Untuk data kedua, dengan jarak 11 kali 10 pangkat min 2 meter, waktu yang diperlukan 0,64 detik. Untuk data ketiga, dengan jarak AB 16 kali 10 pangkat min 2 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,75 detik. Untuk data keempat, dengan jarak AB 21 kali 10 pangkat min 2 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,94 detik. Untuk data kelima, dengan jarak AB 26 kali 10 pangkat min 2 meter, waktu yang diperlukan adalah 1,06 detik. Pada tabel 3 untuk beban M1 kecil, data pertama, jarak CA 0,1 meter, membutuhkan waktu TCA 0,97 detik. Setelah dipangkatkan 2, waktu tersebut menjadi 0,9409 detik. Untuk data kedua, jarak CA 0,15 meter, waktu atau TCA yang didapatkan adalah 1 detik. Untuk TCA dipangkatkan 2, yaitu 1 detik. Pada data ketiga, dengan jarak CA 0,2 meter, waktu atau TCA yang dibutuhkan adalah 1,30 detik. TCA kuadrat 1,69 detik. Data keempat, jarak CA 0,25 meter, waktu atau TCA yang diperlukan adalah 1,48 detik. TCA kuadrat menjadi 2,1904 detik. Untuk data kelima, jarak CA 0,3 meter, waktu atau TCA yang diperlukan adalah 1,67 detik. Lalu waktu dari TCA tersebut dipangkatkan 2 menjadi 2,7889 detik. Untuk tabel 4, beban M2 kecil, data pertama, jarak CA 0,1 meter, waktu atau TCA yang dibutuhkan adalah 0,69 detik. Setelah dipangkatkan 2 menjadi TCA kuadrat 0,4761 detik. Data kedua, jarak CA 0,15 meter, waktu atau TCA yang diperlukan 0,83 detik. TCA kuadrat 0,6889 detik. Data ketiga, jarak CA 0,2 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,94 detik. TCA kuadrat 0,8836 detik. Data keempat, jarak CA 0,25 meter, waktu yang diperlukan adalah 1,05 detik. Untuk TCA kuadrat 1,1025 detik. Data kelima, dengan jarak CA 0,3 meter, waktu atau TCA yang diperlukan adalah 1,20 detik. TCA kuadrat adalah 1,44 detik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik tabel 1 untuk beban M1 kecil. Pada jarak 0,06 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,41 detik. Jarak pada 0,11 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,57 detik. Pada jarak 0,16 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,65 detik. Pada jarak 0,21 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,95 detik. Pada jarak 0,26 meter, waktu yang diperlukan adalah 1,28 detik. Selanjutnya, grafik tabel 2 untuk beban M2 kecil. Pada jarak 0,06 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,50 detik. Pada jarak 0,11 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,64 detik. Pada jarak 0,16 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,75 detik.
pada jarak 0,21 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,94 detik, dan pada jarak 0,26 meter, waktu yang diperlukan adalah 1,06 detik. Selanjutnya, grafik tabel 3 untuk beban M1 kecil. Pada jarak 0,06 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,97 detik. Pada jarak 0,11 meter, waktu yang didapatkan adalah 1 detik. Pada jarak 0,16 meter, waktu yang didapatkan adalah 1,30 detik. Pada jarak 0,21 meter, waktu yang ditempuh adalah 1,48 detik. Pada jarak 0,26 meter, waktu yang diperlukan adalah 1,67 detik. Selanjutnya, grafik tabel 4 untuk beban M2 kecil. Pada jarak 0,06 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,69 detik. Pada jarak 0,11 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,83 detik. Untuk jarak 0,16 meter, waktu yang diperlukan adalah 0,94 detik. Pada jarak 0,21 meter, waktu yang diperlukan adalah 1,05 detik. Pada jarak 0,26 meter, waktu yang diperlukan adalah 1,20 detik. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Sefni. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu interpretasi nilai. Praktikum pesawat Edwards dilakukan untuk memahami penerapan hukum Newton pada sistem dua massa yang dihubungkan oleh tali melalui sebuah katrol. Melalui percobaan ini diamati dua karakteristik gerak berbeda, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dan gerak lurus beraturan atau GLB. Sehingga hubungan antara gaya, massa, percepatan, serta perubahan rotasi katrol dapat dianalisis secara nyata. Pada tahap pertama percobaan, sistem dibuat tidak seimbang dengan menambahkan beban tambahan pada M2, sehingga tercipta gaya resultan. Ketika sistem dilepas dari keadaan diam, seluruh massa yang terhubung termasuk katrol bergerak dengan percepatan konstan sesuai konsep GLBB. Waktu tempuh untuk jarak tertentu kemudian diukur berulang kali, lalu dianalisis melalui hubungan antara jarak dan kuadrat waktu. Proses pengolahan data ini bertujuan untuk memperoleh nilai percepatan sistem. Perlu dipahami bahwa percepatan dipengaruhi tidak hanya selisih massa, melainkan juga massa total yang bergerak serta momen inersia katrol yang ikut berputar. Selanjutnya, percobaan masuk ke fase GLB ketika beban tambahan tertahan di penahan A. Pada kondisi ini, hanya M1 dan M2 besar yang bergerak dan sistem menjadi seimbang kembali. Karena gaya resultan menjadi nol, sementara benda masih bergerak, sistem tidak lagi mengalami percepatan dan bergerak dengan kecepatan konstan sesuai hukum 1 Newton. Kecepatan konstan ini dihitung melalui pengukuran waktu pada jarak tertentu serta dianalisis dari grafik jarak terhadap waktu, di mana kemiringan grafik menunjukkan nilai kecepatan linear sistem. Nilai percepatan hasil GLBB kemudian digunakan untuk menghitung momen inersia katrol. Ketidaksamaan tegangan pada kedua sisi tali membuktikan bahwa terdapat torsi yang bekerja untuk memutar katrol. Dengan memasukkan data massa dan percepatan ke dalam rumus teoritis, dapat diketahui nilai momen inersia yang menggambarkan kemampuan katrol menahan perubahan gerak rotasinya. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai keterkaitan antar gerak lurus dan gerak rotasi pada sistem Edwards. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada tujuan, tetapi juga pada proses pengamatan fenomena fisika yang terjadi selama percobaan berlangsung. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan praktikum pesawat Edwards yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal terkait tujuan percobaan. Yang pertama, penentuan kecepatan dan percepatan benda, di mana telah berhasil ditentukan percepatan sistem. Nilai percepatan yang diperoleh dari analisis grafik hubungan antara
jarak tempuh atau XCA, dan kuadrat waktu atau T kuadrat CA, yang merupakan karakteristik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Percepatan ini terjadi saat massa sistem tidak seimbang atau M2 besar tambah M1 besar. Selanjutnya, yaitu telah berhasil ditentukan kecepatan benda. Kecepatan ini adalah kecepatan konstan atau gerak lurus beraturan atau GLB yang terjadi setelah beban tambahan M1 kecil tersangkut di penahan A, sehingga massa yang bergerak kembali seimbang, yaitu M2 besar dan M1 besar. Nilai kecepatan diperoleh dari analisis grafik antara jarak XAB dan waktu tempuh TAB saat sistem bergerak dengan kecepatan tetap. Yang kedua, penentuan momen inersia katrol, yang dimana telah berhasil ditentukan nilai momen inersia katrol. Penentuan ini dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan nilai percepatan sistem yang didapatkan dari analisis GLBB. Nilai momen inersia mencerminkan hambatan katrol terhadap gerak rotasi dan membuktikan adanya torsi, di mana berat torsi sama dengan I kali A pada katrol akibat adanya perbedaan tegangan tali, di mana itu torsi 1 tidak sama dengan torsi 2. Baik, terima kasih Kak Sefni. Selanjutnya ada lampiran. Berikut data mentah atau tabel data yang sesuai dengan hasil praktikum kemarin. Untuk pengolahan data tabel 1 untuk beban M1 diketahui XAB 0,06 meter, TAB 0,41 second, delta X 0,0005 meter, delta T 0,005 second. Untuk rumus V0 yaitu XAB per T, yaitu XAB 0,06 meter per 0,41 sama dengan 0,146 meter per sekon. Untuk delta V0 yaitu 2 per T dikali delta X ditambah XAB per T kuadrat dikali delta T. Lalu dimasukkan datanya 2 per 0,41 dikali 0,0005 meter ditambah 0,06 meter per 0,41 kuadrat dikali 0,005 menghasilkan 0,002244 meter ditambah 0,00178 meter menghasilkan 0,00422 meter per sekon. Untuk rumus KR yaitu delta V0 per V0, yaitu delta V0 diketahui 0,00422 meter per sekon, V0 yaitu 0,146 meter per sekon, menghasilkan 0,029. Untuk persen KR yaitu KR dikali 100%, yaitu KR-nya 0,029 dikali 100% yaitu 2,9%. Selanjutnya ada AB. Rumus AB yaitu 1 min log KR, di mana KR-nya 0,029. Jadi log 0,029 yaitu minus 1,53. 1 ditambah 1,53 yaitu 2,53. Untuk pelaporan, V sama dengan V0 plus minus delta V0, yaitu V0 0,146 plus minus delta V0 0,00244, satuannya meter per sekon. Selanjutnya untuk data kedua akan dipresentasikan oleh Dina. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan data kedua, di mana yang diketahui XAB sama dengan 0,11 meter, TAB 0,57 detik, delta X sama dengan 0,0005 meter, delta T sama dengan 0,005 detik. Yang pertama kita cari adalah V0, yaitu rumusnya XAB, yaitu 0,11 meter per T 0,57 detik, menghasilkan 0,193 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari delta V0, yaitu 2 per T, 2 per 0,57 dikali delta X, yaitu 0,0005 meter, ditambah XAB 0,11 meter per T kuadrat 0,57 pangkat 2 dikali delta T 0,005.
menghasilkan 0,00175 meter ditambah 0,0017. Dari penjumlahan tersebut didapatkan 0,00345 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari KR. Rumus dari KR adalah delta V0 per V0. Delta V0-nya itu adalah 0,00345 meter per sekon per V0 0,193 meter per sekon. Karena satuan sudah sama, maka meter per sekonnya dapat dihapus atau dicoret, menghasilkan 0,0178. Persen KR sama dengan KR dikali 100%. 0,0178 yaitu KR yang didapatkan dikalikan dengan 100% menghasilkan 1,78%. Selanjutnya mencari AB atau angka berarti, di mana rumusnya itu 1 min log KR, di mana log dari KR adalah 0,0178, log dari 0,0178 adalah min 1,74. 1 dikurang min 174, min ketemu min jadi plus, 1 ditambah 1,74 sama dengan 2,74. Untuk pelaporan, V sama dengan V0 kurang lebih delta V0 satuan, di mana V0 adalah 0,193 kurang lebih 0,00345 untuk delta V0-nya dengan satuan meter per sekon. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk data selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Sefni. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu untuk pengolahan data ketiga pada tabel 1 M1 kecil, di mana yang diketahui XAB-nya sama dengan 0,16 meter, untuk TAB-nya 0,65 sekon, dengan delta X-nya sama dengan 0,0005 meter, dan delta T-nya sama dengan 0,005 sekon. Selanjutnya kita mencari V0-nya dengan rumus XAB per T, di mana memasukkan data yang diketahui tadi, XAB-nya 0,16 meter per T-nya sama dengan 0,65 sekon, menghasilkan 0,246 meter per sekon. Selanjutnya itu kita mencari delta V0 dengan rumus 2 per T dikali delta X ditambah XAB per T kuadrat dikali delta T, dengan memasukkan yang diketahui, di mana itu 2 per T-nya 0,65, delta X-nya sama dengan 0,0005 meter, ditambah dengan XAB-nya 0,16 meter, ditambah T kuadratnya 0,65 kuadrat, dikali delta T-nya 0,005. Dengan hasil 0,00153 ditambah 0,0019 dengan hasil akhir 0,00343 meter per sekon. Selanjutnya itu kita mencari KR, di mana KR sama dengan delta V0 per V0. Masukkan data dari V0 yang telah dicari tadi. Delta V0 sama dengan 0,00343 meter per sekon per V0-nya sama dengan 0,246 meter per sekon. Karena satuan yang sama bisa dicoret jadi menghasilkan 0,014. Selanjutnya kita akan mencari persen KR, di mana KR tadi dikali dengan 100% menghasilkan 1,4%. Selanjutnya itu mencari AB, angka berarti, dengan rumus 1 dikurang log KR. 1 dikurang log memasukkan nominal KR tadi 0,014, di mana log 0,014 itu nilainya sama dengan min 1,85. 1 dikurang min 1,85 plus min ketemu min sama dengan plus, berarti 1 ditambah 1,85 menjadi 2,85. Untuk pelaporannya, V sama dengan V0 plus minus delta V0 satuan, di mana V0-nya 0,246 plus minus delta V0-nya 0,00343 dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya itu data keempat, di mana yang diketahui XAB-nya sama dengan
meter, dengan TAB-nya sama dengan 0,95 second, delta X-nya sama dengan 0,0005 meter, delta T-nya sama dengan 0,005 second. Selanjutnya kita itu mencari V0 dengan rumus XAB per T, di mana dengan memasukkan data yang diketahui tadi, XAB sama dengan 0,21 meter per T sama dengan 0,9 second, dengan menghasilkan 0,221 meter per second. Selanjutnya kita mencari delta V0 dengan rumus 2 per T dikali delta X ditambah XAB per T kuadrat dikali delta T. Dengan memasukkan data yang diketahui, di mana itu 2 per 0,95 dikali 0,0005 ditambah 0,21 per 0,95 dikuadratkan dikali dengan 0,005 dengan hasil 0,00105 ditambah dengan 0,00116 dengan hasil akhir 0,00221 meter per second. Selanjutnya itu mencari KR dengan rumus delta V0 per V0. Delta V0-nya sama dengan 0,00221 meter per second per V0-nya sama dengan 0,221 meter per second. Karena satuannya sama bisa dicoret, lalu hasilnya 0,01. Selanjutnya kita mencari persen KR, di mana KR tadi dikali dengan 100% menghasilkan 1%. Selanjutnya kita mencari AB, di mana rumusnya 1 dikurang log KR. Memasukkan KR lagi, log 0,01 itu nilainya sama dengan min 2. Min ketemu min menjadi plus 1 tambah 2 sama dengan 3. Untuk pelaporan, V sama dengan V0 plus minus data V0 satuan, di mana V0-nya 0,221 plus minus 0,00221 satuan meter per second. Selanjutnya data kelima dengan yang diketahui XAB sama dengan 0,26 meter dengan TAB-nya sama dengan 1,28 second. Dengan delta X-nya sama dengan 0,0005 meter, delta T sama dengan 0,005 second. Untuk V0-nya sama dengan XAB per T sama dengan 0,26 meter per 1,28 second, sama dengan hasilnya 0,203 meter per second. Selanjutnya delta V0 sama dengan 2 per T dikali delta X ditambah XAB per T kuadrat dikali delta T. Memasukkan data yang diketahui, di mana itu 2 per 1,28 dikali 0,0005 meter ditambah 0,26 per 1,28 kuadrat dikali 0,005 dengan hasil 0,00078 ditambah 0,0008 dengan hasil akhir itu 0,00158 meter per second. Selanjutnya kita mencari KR dengan rumus delta V0 per V0, di mana delta V0-nya sama dengan 0,00158 meter per second dan V0-nya 0,203 meter per second. Karena satuannya sama bisa dicoret, jadi sama dengan 0,00778. Selanjutnya, kita mencari persen KR, di mana KR tadi dikali dengan 100%, yang hasilnya 0,778%. Selanjutnya, kita mencari AB dengan rumus 1 dikurang log KR. Memasukkan nilai KR tadi, di mana log 0,00778 tadi nilainya min 2,11. Min ketemu min menjadi plus, jadi 1 tambah 2,11 menjadi 3,11. Untuk pelaporannya, V sama dengan V0 plus minus delta V0 satuan, di mana V0 sama dengan 0,203 plus minus delta V0 sama dengan 0,00158 satuan meter per second. Selanjutnya, untuk tabel 2 untuk beban M2 akan dipresentasikan oleh Dina. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tabel 2 untuk beban M2 kecil.
Pada data ke-1 yang diketahui adalah XAB sama dengan 0,06 meter, TAB 0,50 detik, delta X sama dengan 0,0005 meter, delta T sama dengan 0,005 detik. Yang pertama kita cari V0, di mana rumus dari V0 adalah XAB, yaitu 0,06 meter per T, yaitu 0,50 detik. Hasil dari pembagian tersebut menghasilkan 0,12 meter per sekon. Selanjutnya mencari delta V0, yaitu 2 per T atau 2 per 0,50 dikalikan dengan delta X, yaitu 0,0005 meter, ditambah XAB, yaitu 0,06 meter per T kuadrat, yaitu 0,50 kuadrat, dikalikan dengan delta T 0,005, menghasilkan 0,002 meter ditambah 0,0012. Hasil dari penjumlahan tersebut adalah 0,0032 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari KR dengan rumus delta V0, yaitu 0,0032 meter per sekon per V0, yaitu 0,12 meter per sekon. Karena satuan sudah sama, bisa dicoret dan menghasilkan 0,02 untuk KR-nya. Selanjutnya kita mencari persen KR, di mana rumus persen KR yaitu 100% dikalikan dengan KR. KR yang diketahui adalah 0,02 dikali 100% menghasilkan 2%. Selanjutnya kita mencari AB dengan rumus 1 min log KR. 1 min log KR-nya adalah 0,02. Log dari 0,02 adalah min 1,7. 1 dikurang min 1,7. Karena min ketemu min jadinya plus, 1 ditambah 1,7 sama dengan 2,7. Untuk pelaporan, V sama dengan V0 kurang lebih delta V0 satuan. Mana V0 yang diketahui adalah 0,12 kurang lebih 0,0032 meter per sekon. Selanjutnya data kedua yang diketahui adalah XAB 0,11 meter, TAB 0,64 detik, delta X 0,0005 meter, delta T 0,005 detik. Yang pertama kita cari adalah V0 dengan rumus XAB, yaitu 0,11 meter dibagi dengan T 0,64 detik, menghasilkan 0,171 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari delta V0 dengan rumus 2 per T atau 2 per 0,64 dikalikan dengan delta X, yaitu 0,0005 meter, ditambah XAB, yaitu 0,11 meter, per T kuadrat, yaitu 0,64 dikuadratkan, dikalikan dengan delta T, yaitu 0,005. Dari penjumlahan tersebut menghasilkan 0,00156 meter ditambah 0,00134 menghasilkan 0,003 meter per sekon untuk delta V0. Selanjutnya kita mencari KR, di mana rumus dari KR adalah delta V0 0,003 meter per sekon dibagi dengan V0 0,171 meter per sekon sama dengan 0,01. Lalu kita mencari persen dari KR, yaitu rumusnya KR dikali 100%. KR yang didapatkan adalah 0,01 dikali 100%, yaitu 1%. Selanjutnya kita mencari AB atau angka berarti dengan rumus 1 min log KR. 1 min log 0,01, log 0,01 yaitu min 2, 1 dikurang min 2, karena min ketemu min jadinya plus, 1 ditambah 2 adalah 3. Pelaporan V sama dengan V0 kurang lebih delta V0 satuan. Untuk V0 sama dengan 0,171 kurang lebih delta V0 0,003 meter per sekon. Selanjutnya, data ketiga yang diketahui adalah XAB 0,16 meter, TAB 0,75 detik, delta X 0,0005 meter, delta T sama dengan 0,005 detik. Yang pertama kita cari adalah V0 dengan rumus XAB 0,16 meter per T per 0,75 detik.
menghasilkan 0,213 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari delta V0 dengan rumus 2 per T atau 2 per 0,75 dikali delta X 0,0005 meter ditambah XAB 0,16 meter per T kuadrat 0,75 kuadrat dikalikan dengan delta T 0,005 menghasilkan 0,0013 meter ditambah 0,00142. Hasil akhirnya adalah 0,00272 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari KR, di mana rumus dari KR adalah delta V0 0,00272 meter per sekon per V0 0,213 meter per sekon, menghasilkan 0,0127. Selanjutnya kita mencari persen dari KR, di mana rumusnya adalah KR dikali 100%. KR tadi yang kita dapatkan adalah 0,0127 dikali 100% menghasilkan 1,27%. Untuk AB, rumusnya adalah 1 min log KR, 1 min log KR-nya 0,0127, log dari 0,0127 adalah min 1,9, 1 ditambah 1,9 sama dengan 2,9. Pelaporan V sama dengan V0 kurang lebih delta V0 satuan, di mana V0 tadi adalah 0,213 kurang lebih delta V0, yaitu 0,00272 meter per sekon. Baik, selanjutnya adalah data keempat, di mana yang diketahui adalah XAB sama dengan 0,21 meter, TAB sama dengan 0,94 detik, delta X sama dengan 0,00005 meter, delta T 0,005 detik. Yang pertama kita cari adalah V0, di mana rumus V0 adalah XAB yaitu 0,21 meter per T sama dengan 0,94 detik. Dari hasil pembagian tersebut didapatkan V0 sama dengan 0,2 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari delta V0 dengan rumus 2 per T dikalikan dengan delta X. 2 per 0,94 dikali delta X 0,0005 meter ditambah XAB 0,21 meter per T kuadrat 0,94 kuadrat dikalikan dengan delta T 0,05 meter. Selanjutnya, hasil dari penjumlahan tersebut adalah 0,00106 meter ditambah 0,00118 sekon menghasilkan 0,00224 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari KR. Untuk KR, rumus yang digunakan adalah delta V0 atau 0,00224 meter per sekon per V0 yaitu 0,2 meter per sekon. Karena meter per sekon satuannya sudah sama bisa dicoret, jadinya hasil yang didapatkan adalah 0,0112. Selanjutnya kita mencari persen KR dengan rumus KR dikali 100%. KR yang didapatkan adalah 0,0112 dikali 100% menghasilkan 1,12%. Untuk AB, rumusnya adalah 1 min log KR, 1 min log KR yang didapatkan adalah 0,0112, log dari 0,0112 adalah min 2, 1 dikurang min 2, yaitu 1 ditambah 2, sama dengan 3. Untuk pelaporan, V sama dengan V0 kurang lebih delta V0 satuan, yaitu V0 sama dengan 0,2 kurang lebih delta V0 0,00224 meter per sekon. Selanjutnya, untuk data kelima, yang diketahui adalah XAB sama dengan 0,26 meter, TAB 1,06 sekon, delta X 0,0005 meter, delta T 0,005 detik. Yang pertama kita cari adalah V0, yaitu rumusnya XAB atau 0,26 meter per T 1,06 detik, menghasilkan 0,2 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari delta V0, di mana rumusnya adalah 2 per T
atau 2/1,06 dikalikan delta X, yaitu 0,0005 meter, ditambah XAB atau 0,26 meter per T kuadrat, yaitu 1,06 kuadrat, dikalikan dengan delta T, yaitu 0,005, menghasilkan 0,000944 meter ditambah 0,00115. Hasil dari penjumlahan tersebut adalah 0,0021 meter per sekon. Selanjutnya, kita mencari KR dengan rumus delta V0 0,0021 meter per sekon dibagi dengan V0, yaitu 0,2 meter per sekon, menghasilkan 0,0105. Selanjutnya, kita mencari persen KR dengan rumus KR dikali 100%. KR yang didapatkan adalah 0,0105 dikalikan dengan 100%, yaitu 1,05%. Selanjutnya, kita mencari AB atau angka berarti dengan rumus 1 min log KR. 1 min log KR yang didapatkan tadi adalah 0,0105. Log dari 0,0105 yaitu min 2. 1 dikurang min 2. Karena min ketemu min, jadinya plus 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk pelaporan, V sama dengan V0 kurang lebih delta V0 satuan. Untuk V0 sama dengan 0,2 kurang lebih delta V0 0,0021 meter per sekon. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, tabel 3 untuk beban M1 kecil diketahui XCA 0,1 meter, TCA 0,97 second, TCA kuadrat 0,9404 second kuadrat, waktu yang dipangkatkan 3 0,913 second. Pangkat 3, delta X yaitu 0,0005 meter, delta T 0,005 second. Selanjutnya ada A0. Di sini rumusnya 2XCA per TCA kuadrat, yaitu 2 dikali 0,1 meter per 0,9409, menghasilkan 0,2 meter per sekon kuadrat. Lalu ada delta A0, rumusnya 2 per TCA kuadrat dikali delta X, ditambah 4 dikali XCA per waktu yang dipangkatkan 3 dikali delta T. Lalu masukkan datanya, 2 per 0,9409 dikali 0,0005 meter ditambah 4 kali 0,1 meter per 0,913 dikali 0,005, menghasilkan 0,00113 meter ditambah 0,0022 meter, menghasilkan 0,00333 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada KR. Di sini rumus KR yaitu delta A0 per A0. Delta A0 yaitu 0,0033 meter per sekon kuadrat per 0,2 meter per sekon kuadrat, menghasilkan 0,01. Persen KR yaitu KR dikali 100% menghasilkan 1%. AB-nya 1 min log KR. KR-nya yaitu 0,01. Jadi log 0,01 yaitu minus 2. 1 ditambah 2 yaitu 3. Untuk pelaporan A yaitu A0 plus minus delta A0 satuan. A0-nya 0,2 plus minus delta A0 0,00333 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya data kedua diketahui XCA 0,15 meter, TCA 1,00 detik, TCA kuadrat 1 detik, waktu yang dipangkatkan 3, 1 detik. Delta X 0,0005 meter, delta T 0,005 detik. Lanjut, A0 rumusnya 2 kali XCA per waktu yang dikuadratkan, yaitu 2 kali 0,15 per 1 detik, menghasilkan 0,3 meter per sekon kuadrat. Untuk delta A0, rumusnya 2 per TCA kuadrat dikali delta X ditambah 4 XCA per waktu yang dipangkatkan 3 dikali delta T. Lalu dimasukkan datanya 2 per 1 dikali 0,0005 meter ditambah 4 kali 0,15 meter per 1 detik dikali 0,005 menghasilkan 0,001 meter ditambah 0,003 meter menghasilkan 0,004 meter per sekon kuadrat.
Selanjutnya KR yaitu dengan rumus delta A0 per A0. Delta A0 diketahui 0,004 meter per sekon kuadrat, A0-nya 0,3 meter per sekon kuadrat, menghasilkan 0,013 persen KR. KR dikali 100% yaitu 1,3%. AB 1 min log KR. KR-nya 0,013, log 0,013 yaitu minus 1,8. 1 ditambah 1,8 yaitu 2,8. Pelaporannya A0 plus minus delta A0 satuan. A0-nya 0,3 plus minus delta A0 0,004 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya data ketiga, diketahui XCA 0,2 meter, TCA 1,30 detik, TCA kuadrat 1,69 detik, waktu yang dipangkatkan 3 2,197 detik. Delta X 0,0005 meter, delta T 0,005 detik. Rumus A0 yaitu 2 kali XCA per TCA kuadrat, yaitu 2 kali 0,2 meter per 1,69 detik, menghasilkan 0,23 meter per sekon kuadrat. Delta A0 2 per TCA kuadrat dikali delta X ditambah 4 kali XCA per waktu yang dipangkatkan 3 dikali delta T. Lalu dimasukkan datanya 2 per 1,69 detik dikali 0,0005 meter ditambah 4 kali 0,2 meter per 2,197 detik dikali 0,005 menghasilkan 0,0006 ditambah 0,0018 menghasilkan 0,0024 meter per sekon kuadrat. KR-nya delta A0 per A0. Delta A0 0,0024 meter per sekon kuadrat. A0-nya yaitu 0,23 meter per sekon kuadrat menghasilkan 0,01. Persen KR yaitu KR dikali 100% menghasilkan 1%. AB-nya 1 min log KR, KR-nya 0,01, log 0,01 minus 2. 1 ditambah 2 yaitu 3. Pelaporan A0 plus minus delta A0 satuan. A0-nya 0,23 plus minus delta A0 0,0024 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya data keempat diketahui XCA 0,25 meter, TCA 1,48, TCA kuadrat 2,1904, waktu yang dipangkatkan 3, 3,241. Delta X 0,0005 meter, delta T 0,005. A0 2 kali XCA per TCA kuadrat. 2 kali 0,25 per 2,1904 menghasilkan 0,22 meter per sekon kuadrat. Delta A0 2 per TCA kuadrat dikali delta X tambah 4 kali XCA, waktu yang dipangkatkan 3 dikali delta T. Lalu masukkan datanya 2 per 2,1904 dikali 0,0005 ditambah 4 kali 0,25 per 3,241 dikali 0,005 menghasilkan 0,00045 ditambah 0,0015 menghasilkan 0,002 meter per sekon kuadrat. KR delta A0 per A0. Delta A0 0,002 per 0,22 menghasilkan 0,001 persen KR. KR kali 100% yaitu 0,1%. AB 1 min log KR. KR 0,001 log 0,001 minus 3. 1 ditambah 3 yaitu 4. Pelaporan A0 plus minus delta A0 satuan. A0 0,22 plus minus delta A0 0,002 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya data kelima, diketahui XCA 0,3 meter, TCA 1,67, TCA kuadrat 2,7889, waktu yang dipangkatkan 3 4,657. Delta X 0,0005 meter, delta T 0,005 detik. Rumus A0 yaitu 2 kali XCA per TCA kuadrat. 2 kali 0,3 meter per 2,7889 detik. Menghasilkan 0,215 meter per sekon kuadrat. Delta A0 2 per TCA kuadrat dikali delta X ditambah 4 kali XCA per waktu yang dipangkatkan 3 dikali delta T.
Lalu dimasukkan datanya 2 per 2,7889 dikali 0,0005 ditambah 4 kali 0,3 per 4,657 dikali 0,005 menghasilkan 0,000358 ditambah 0,00128 menghasilkan 0,00164 meter per sekon kuadrat. KR yaitu delta A0 per A0. A0 0,00164 per A0 0,215 menghasilkan 0,00765 persen KR. KR dikali 100% menghasilkan 0,765%. AB 1 min log KR. KR-nya 0,00765 log dari 0,00765 yaitu minus 2,116. 1 ditambah 2,116 yaitu 3,116. Pelaporan A0 plus minus delta A0 satuan. A0 0,215 plus minus delta A0 0,00765 meter per sekon kuadrat. Untuk data selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Sefni. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu tabel 4 untuk beban M2. Untuk data yang pertama yang diketahui XCA-nya sama dengan 0,1 meter. Untuk TCA-nya sama dengan 0,69 second. Untuk TCA kuadratnya sama dengan 0,4761 second kuadrat. Untuk TCA kubiknya sama dengan 0,328 second kubik. Untuk delta X-nya sama dengan 0,0005 meter dan delta T-nya sama dengan 0,005 second. Selanjutnya kita akan mencari A0, di mana dengan rumus 2 XCA per T kuadrat CA sama dengan 2 dikali 0,1 meter per 0,4761 second kuadrat sama dengan hasilnya 0,42 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita mencari delta A0 dengan rumus 2 per TCA kuadrat dikali delta X ditambah 4 XCA TCA kubik dikali delta T. Dengan memasukkan angka yang diketahui yaitu 2 per 0,4761 second kuadrat dikali 0,0005 ditambah 4 dikali 0,1 meter per 0,328 second kubik dikali 0,005 dengan hasil 0,0021 ditambah 0,006. Hasil akhirnya sama dengan 0,0081 meter per second kuadrat. Selanjutnya itu kita mencari KR dengan rumus delta A0 per A0, di mana delta A0 sama dengan 0,0081 meter per second kuadrat per A0-nya sama dengan 0,42 meter per second kuadrat. Karena satuannya sama bisa dicoret, lalu hasilnya 0,02. Selanjutnya itu kita mencari persen KR, di mana KR tadi dikali dengan 100%, menghasilkan 2%. Selanjutnya kita mencari AB, di mana rumusnya 1 dikurang log KR. Memasukkan nilai KR tadi dan log 0,02 itu nilainya adalah min 1,7. Min ketemu min sama dengan plus, jadi 1 ditambah 1,7 sama dengan 2,7. Untuk pelaporan sama dengan A sama dengan A0 plus minus delta A0 satuan, di mana A0-nya sama dengan 0,42 plus minus 0, delta A0-nya 0,0081 satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya itu data kedua, di mana yang diketahui XCA-nya sama dengan 0,15 meter, TCA-nya sama dengan 0,83 second. Untuk TCA kuadratnya sama dengan 0,6889 second kuadrat. Untuk TCA kubiknya sama dengan 0,571 second kubik. Delta X sama dengan 0,0005 meter dan delta T sama dengan 0,005 second. Selanjutnya kita mencari A0 dengan rumus 2 dikali XCA per T kuadrat CA
sama dengan 2 dikali 0,15 meter per 0,6889 second kuadrat, menghasilkan 0,435 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita mencari delta A0 dengan rumus 2 per TCA kuadrat dikali delta X ditambah 4 kali XCA per T kubik CA dikali delta T. Dengan memasukkan nilai yang diketahui di mana itu 2 per 0,6889 second kuadrat dikali 0,0005 meter ditambah 4 dikali 0,15 meter per 0,571 second kubik dikali 0,005 dengan hasil 0,0014 ditambah 0,0052 dengan hasil akhir 0,0066 meter per second kuadrat. Selanjutnya, kita mencari KR, di mana rumusnya delta A0 per A0. Kita masukkan delta A0 0,006 meter per second kuadrat per A0 sama dengan 0,435 meter per second kuadrat. Satuannya dicoret karena sama, jadi hasilnya 0,015. Selanjutnya kita mencari persen KR, di mana KR tadi dikali dengan 100% menghasilkan 1,5%. Selanjutnya kita mencari AB dengan rumus 1 dikurang log KR. Dengan memasukkan KR tadi, berarti log 0,015 itu nilainya min 1,8. Min ketemu min sama dengan plus, 1 ditambah 1,8 sama dengan 2,8. Untuk pelaporan, A sama dengan A0 plus minus delta A0 satuan. A0-nya 0,435 plus minus delta A0-nya 0,0066 dengan satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya itu data ketiga dengan diketahui XCA-nya sama dengan 0,2 meter, TCA-nya sama dengan 0,94 second, TCA kuadrat sama dengan 0,8836 second kuadrat, dan TCA kubiknya sama dengan 0,8305 second kubik. Delta T-nya sama dengan 0,05 second dan delta X-nya sama dengan 0,005 meter. Selanjutnya kita mencari A0 dengan rumus 2 dikali dengan XCA per TCA kuadrat sama dengan 2 dikali 0,2 per 0,8836 second kuadrat, menghasilkan 0,452 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita mencari delta A0 dengan rumus 2 per TCA kuadrat dikali delta X ditambah 4 dikali XCA per TCA kubik dikali dengan delta T. Memasukkan nilai yang diketahui di mana 2 per 0,8836 second kuadrat dikali 0,0005 ditambah 4 dikali 0,2 meter per 0,8305 second kuadrat dikali 0,005 dengan hasil 0,00113 ditambah 0,0048 dengan hasil akhir 0,006 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita mencari KR di mana delta A0 per A0. Delta A0 sama dengan 0,006 meter per second kuadrat dan A0-nya sama dengan 0,452 meter per second kuadrat. Satuannya sama-sama dicoret menjadi 0,013. Untuk selanjutnya itu persen KR, di mana nilai KR tadi dikali dengan 100% menghasilkan 1,3%. Selanjutnya itu kita mencari AB sama dengan 1 dikurang log KR, memasukkan nilai KR tadi, di mana log 0,013 nilainya adalah min 1,8. Min ketemu min menjadi plus, berarti 1 tambah 1,8 sama dengan 2,8. Untuk pelaporannya, A sama dengan A0 plus minus delta A0 satuan, di mana A0 0,452 plus minus delta A0 0,006
satuan meter per sekon kuadrat. Selanjutnya itu data keempat, di mana SCA-nya sama dengan 0,25, TCA-nya sama dengan 1,05 second, TCA kuadratnya sama dengan 1,1025 second kuadrat, TCA kubiknya sama dengan 1,157 second kubik. Delta X-nya sama dengan 0,005 meter, delta T-nya sama dengan 0,005 second. Selanjutnya kita mencari A0 dengan rumus 2X CA per T kuadrat CA sama dengan 2 dikali 0,25 meter per 1,1025 second kuadrat, menghasilkan 0,45 meter per second kuadrat. Selanjutnya itu delta A0 dengan rumus 2 per TCA kuadrat dikali delta X ditambah 4 dikali XCA per TCA kubik dikali delta T. Dengan memasukkan angka yang diketahui, di mana itu 2 per 1,1025 second kuadrat dikali 0,005 ditambah 4 dikali 0,25 per 1,157 dikali 0,005 dengan hasil 0,0001 ditambah 0,00432 dengan hasil akhir 0,00442 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita mencari KR, di mana delta A0 per A0. Delta A0 sama dengan 0,00442 meter per sekon kuadrat per A0-nya sama dengan 0,45 meter per sekon kuadrat. Satuannya dicoret karena sama, menghasilkan 0,001. Selanjutnya yaitu persen KR, di mana KR tadi dikali dengan 100% menghasilkan 0,1%. Selanjutnya itu AB, di mana rumusnya 1 dikurang log KR, memasukkan nilai KR tadi, di mana log 0,001 itu sama dengan min 3. Min ketemu min sama dengan plus, jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Untuk pelaporannya, A sama dengan A0 plus minus delta A0 satuan, di mana A0 0,45 plus minus delta A0-nya 0,00442 satuan meter per sekon kuadrat. Untuk data yang selanjutnya itu data yang kelima. Dengan diketahui XCA-nya sama dengan 0,3 meter, TCA-nya sama dengan 1,20 second, TCA kuadratnya sama dengan 1,44 second kuadrat, TCA kubiknya sama dengan 1,728 second kubik. Dengan delta X sama dengan 0,005, delta T sama dengan 0,005. Selanjutnya kita mencari A0, di mana rumusnya 2 dikali XCA per TCA kuadrat sama dengan 2 dikali 0,3 meter per 1,44 second kuadrat, menghasilkan 0,416 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita mencari delta A0, di mana rumusnya 2 per TCA kuadrat dikali delta X ditambah 4 dikali XCA per TCA kubik dikali delta T. Dengan memasukkan angka yang diketahui yaitu 2 per 1,44 second kuadrat dikali 0,0005 ditambah 4 dikali 0,3 per 1,728 second kubik dikali 0,005 dengan hasil 0,0007 ditambah 0,0034 dengan hasil akhir 0,0041 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita mencari KR, di mana delta A0 per A0. Delta A0 sama dengan 0,0041 meter per sekon kuadrat per A0 sama dengan 0,416 meter per sekon kuadrat. Satuannya sama-sama dicoret menjadi 0,001. Selanjutnya kita mencari persen KR, di mana nilai KR tadi dikali dengan 100% menghasilkan 0,1%. Selanjutnya itu mencari AB,
di mana 1 dikurang log KR. Dengan memasukkan nilai KR tadi, di mana log 0,001 itu sama dengan min 3. Min ketemu min sama dengan plus, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Untuk pelaporan, A sama dengan A0 plus minus delta A0 satuan, di mana A0 sama dengan 0,416 plus minus delta A0 sama dengan 0,0041 satuan meter per sekon kuadrat. Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dina. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran, di mana pada lampiran terdapat foto atau alat dokumentasi kegiatan saat kami praktikum kemarin. Pada foto pertama, yaitu persiapan beban M1 kecil ditambah M2 kecil dan stopwatch. Pada foto kedua, ada persiapan dari neraca Ohaus. Pada foto ketiga, memasang beban M1 besar. Pada foto keempat, yaitu pemasangan beban M2 besar yang sudah dikaitkan pada katrol. Selanjutnya, foto kelima, yaitu foto saat penimbangan massa beban M1 kecil ditambah M2 kecil. Foto selanjutnya, menimbang massa beban M1 besar dan M2 besar. Foto ketujuh ada pengukuran panjang dari M2 besar. Foto ke-8 adalah saat penambahan beban M1 kecil pada beban M2 besar, lalu pemvariasian dari jarak XAB. Pada foto ke-9 di sini ada tabel data hasil percobaan yang dilakukan. Pada foto ke-10 di sini ada penambahan beban M2 kecil pada M2 besar untuk menghitung jarak dari XAB. Foto yang terakhir ini adalah foto stopwatch yang menunjukkan waktu dari hasil jarak yang ditempuh oleh XAB. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 2 dengan modul pesawat Edward. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.